Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wari di Dapur Wari. Ya, maaf untuk konten kali ini mungkin mulut saya agak aneh karena saya lagi sariawan gede banget. Jadi pada video ini saya akan membuat dessert box KW-nya dari Bittersweet by Najla. Jadi kan dia ngeluarin dessert box baru ya, yang layer karamel itu ya, kalau nggak salah namanya itu layer karamel kalau nggak salah. Dan itu yang dalamnya itu adalah pastry, kemudian ada kacang almond, dan kemudian ada saus karamel, salted karamel. Nah ini saya akan mencoba membuat dessert box yang mirip. Karena ini mirip, jadi nggak 100%. Ya mungkin 70%-nya kali ya. Di sini saya punya bahannya. Yang pertama adalah puff pastry. Teman-teman bisa pakai apa aja. Tapi saya pakai yang ini karena adanya ini di sini. Jadi nggak ada merek lain di sini. Ini ya. Kemudian untuk ini, jadi di dalamnya itu ada 4 tumpuk. 4 tumpuk itu bisa jadi, kalau saya bisa jadi 5 toples. Jadi dia itu setiap tumpuknya nanti dibagi 4. Jadi sekitar ada 20 pieces ya. Ya ya. 16 pieces. Maaf. Jadi ada 16 pieces kalau dipotong begini. Kemudian sini saya punya salted karamelnya Zealandia. Ini dia. Kalau teman-teman pengen tahu, ini bisa lihat di konten saya yang di bawah. Saya sudah pernah nge-review ini. Ini rasanya enak, kalau menurut saya sudah salted karamel banget lah. Nggak kelihatan banget lah kalau ini buatan pabrikan gitu. Ini ya, untuk harganya, kalau yang ini harganya sekitar 36.500, 37.000. Kemudian ini 35.000. Ya sekitaran, kalau belinya di Zealandia 35 ribuan. Kalau yang di tempat lain mungkin agak di atas sedikit-sedikit. Dan saya punya kacang almond. Di sini ini kan nanti jadinya untuk 5 toples, tapi yang nanti ada sisa. Kemudian untuk almondnya saya beli seperapat. Seperapat itu 250 gram. Itu untuk 5 box. Mungkin ada sisanya sedikit. Ini sudah saya panggang. Jadi dipanggang gitu aja biasa, nggak usah sampai kosong, jangan sampai kosong karena ini kan slice ya, jadi gampang coklat di sini. Ini bukan 250 ya segininya ya. Ini cuma saya ambil sebagian gitu. Karena yang lainnya ada di toples. Nanti kalau saya lihatin di toples nggak kelihatan almondnya. Jadi kita bikin. Jadi cuci tangan dulu ya. Kemudian kita langsung bikin. Ini sini saya punya loyang, kemudian ini saya ada kertas baking paper. Jadi baking paper ini baking paper yang putih yang bagus ya, yang agak tebelan. Kemudian saya akan taruh ini yang sudah dipotong 4 ini, jadi satu layernya itu kan ada 4 ya. Jadi satu layer itu dipotong jadi 4 seperti ini. Usahakan dia masuk freezer, jadi jangan pas dia udah melayat-layat. Ya jadi ini kan kalau saya untuk satu bungkusnya ini akan saya potong-potong dulu. Saya potong dulu 4, kemudian saya tata lagi di plastiknya, baru saya ditata lagi gitu ya. Jadi ini plastiknya kan panjang gitu ya, jadi supaya dia nggak nempel. Setelah dipotong-potong, ditata lagi, baru dilapisi plastik, tata lagi, lapisi lagi seperti sebelum dia dipotong-potong. Baru saya akan masukkan freezer lagi. Jadi untuk misalnya dia udah masuk yang ini, yang sisanya itu bakal saya masukin ke freezer lagi. Jadi dia nggak melewat-melewat. Pengalaman saya kalau misalnya dia sudah nggak beku itu, setelah masuk oven dia ngembangnya nggak begitu bagus itu. Nggak tahu karena cara oven saya yang berbeda apa bagaimana, saya nggak tahu. Jadi kalau menurut pengalaman saya seperti itu. Kemudian kalau untuk ovennya sendiri, karena oven saya itu oven yang biasa yang 100 ribuan itu, jadi
Saya ini oven di rak yang bawah, tapi bukan yang bawah banget ya. Jadi ada rak bawah, tapi saya sanggah pakai loyang gitu, jadi dia agak atasan gitu. Ini saya taruh di rak bawah dengan api sedang. Kalau untuk kompor Rinnai saya itu yang kalau kita putar itu yang paling bawah gitu. Itu pakai api itu. Untuk lubang atasnya saya buka, kemudian itu sekitar 20 menit kemudian saya pindah ke atas, masih dengan posisi dibuka itu sekitar 35 menit. Jadi dia matangnya sekitar 55 menit saat ini. Kalau misalnya dilihat di sini kan cara manggangnya itu kan nggak nyampe 30 menit ya, kayaknya ya cuma 20 menit. Tapi kalau saya tadi sekitar 12 menit malah. Tapi kalau di oven saya itu 20 menit aja juga belum kering gitu. Kalau kegedean apinya, dia atasnya sudah coklat, bawahnya coklat, tapi tengah-tengahnya itu masih belum kering banget. Jadi kalau untuk dibuat untuk dessert box ini jadi kurang keras gitu. Saya pernah sih. Jadi akhirnya nanti dessert boxnya tuh kurang keras gitu. Nah, untuk manggangnya itu kalau saya tidak di satu oven itu satu loyang aja, jadi takutnya nanti yang satunya nggak ngembang banget. Jadi satu loyang itu 20 menit. Nanti kalau sudah naik ke atas, mungkin itu bawahnya itu bisa dimasukin loyang yang baru, karena loyang di bawah itu bakal ngembang dan di atas nggak bakal ngembang ya. Dan nggak masalah kan, karena yang di bawah sudah dipanggang, tinggal ngeringin yang atas doang tuh. Jadi kita panggang. Ini udah matang seperti ini ya, kelihatan tinggi ya. Ini udah matang, jadi ini segini-segini ya. Sebenarnya untuk kekecilan dan kegedean itu gak begitu masalah, karena nanti tinggal ditenet-tenet aja ke dalam toples. Jadi kita lakukan. Ya, di sini saya punya toples. Ini toples 300 gram. Ini toples Mika ya, yang buat biasanya kue kering. Kemudian saya akan masukkan satu layer dulu. Lalu saya akan tenet. Tenet itu apa? Tekan-tekan. Kenapa kok ditekan-tekan? Nanti kalau nggak ditekan-tekan hasilnya dikit banget, karena kan ini isinya angin doang. Lalu saya akan masukkan yang ini, salted karamelnya. Untuk banyak atau enggaknya itu tergantung teman-teman aja mau seberapa. Lalu saya akan masukkan kacang almond. Nah, ini untuk kacang almond juga terserah teman-teman mau sebanyak apa. Kalau saya suka yang banyak. Setelah itu masukkan lagi. Ini masih ditenet-tenet juga. Mungkin teman-teman bisa pakai ini ya, plastik tangannya ya, supaya nggak kotor. Maksudnya tangannya yang kotor ya. Karena nanti masih megang macam-macam. Kenapa kok saya nggak pakai plastik? Karena menurut saya tangan yang sudah dicuci itu lebih bersih daripada plastik yang belum dicuci. Saya bakal bikin 3 layer. Masukkan lagi untuk layer ketiga. Hancur ya. Untuk layer di atas kasih agak banyakan. Itu enak banget salted karamelnya tuh, nggak juleki. Jadi deh. Maaf ada yang kosong.
Ya, jadi seperti ini dessert box layer karamelnya ala-ala by Bittersweet by Najla. Ini untuk harga jualnya teman-teman bisa hitung sendiri. Tadi saya sudah kasih tahu harga-harganya. Untuk almondnya sendiri itu seperempatnya kalau di tempat saya 45.000. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri. Ini jadinya nanti 5 box, satu resep yang saya kasih tadi. Untuk teman-teman yang mau bikin sendiri untuk dimakan di rumah juga bisa. Tapi kalau menurut saya sih, daripada kalau cuma mau makan satu-satu biji gitu sih, mending beli ya daripada bikin sendiri, karena biayanya lebih banyak yang akan dikeluarkan. Kemudian terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih juga Bittersweet by Najla karena telah menciptakan dessert box yang enak ini. Ini recommended banget untuk dicoba dan untuk jualan juga. Sip. Untuk harga jualnya disesuaikan aja untuk teman-teman. Misalnya teman-teman mau mengurangi karamelnya, mau mengurangi almondnya, atau mau mengurangi puff pastrinya mungkin cuma 2 layer apa seperti apa. Untuk menekan biayanya teman-teman bisa lakukan itu. Semoga bermanfaat konten kali ini. Sampai jumpa.